Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwan akhwat fillah rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa meneruskan kajian Al-Ajurumiyah, kitab Ajurumiyah yang kita baru mendalami kana ya. Sekarang ke inna, poin yang kedua. Untuk kana silahkan di murojaah kembali. Satu, fungsi kana. Kedua, akhwat kana. Ketiga, tasrif kana ya, terakhir kemarin. Nah, baik fi'il madi atau fi'il mudhari atau fi'il amrnya. Atau mungkin tasrif usul. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke poin kedua, amil yang masuk ke mubtada dan khobar. Amil yang masuk ke mubtada khobar di kitab Ajurumiyah 3, 1, K. Kita masuk ke inna. Silahkan dibuka halaman 16. Inna wa akhwatuha. Kita baca bareng-bareng. Wa amma inna wa akhwatuha fa innaha tansibul sesuai ini dulu ya. Tansibul isma wa tarfa'ul khobaro. Wahia inna wa anna walakinna wa ka'anna walaita wala'alla. Taqulu inna zaidan qa'imun walaita amran syakhisun wa ma ashbaha dzalika. Wa ma'na inna wa anna lit tawkidi walakinna lil istidraki wa ka'anna lit tashbihi walaita lit tamanni wala'alla lit tarajji wat tawaqqu'i. Nah, kemarin tadi sampai di sini ya. Kita ulang lagi ya. Badai ulang, badai teraskan. Ulang Pak Toninya. Ulang-ulang. Tong hoyong khotam engal, tapi kita ulang-ulang. Kalau dilihat dari fungsi inna ya, lihat di yang sudah kita ganti ya dengan lebih sempurna. Kalau di sini tansibul isma wa tarfa'ul khobar, itu sudah benar. Tapi kita rubah sedikit jadi tansibul mubtada'a wa yusamma ismaha wa tarfa'ul khobaro wa yusamma khobaroha. Jadi pokoknya dibalik ya, ikhwan akhwat, dibalik saja fungsi dari inna ini seperti kana tapi dibalik. Kalau kana kan tarfa'u awalnya. Nah, berarti kalau inna pasti tansibu, nasobkan. Ya. Nasobkan mubtada. Jadi menasobkan mubtada. Pokoknya yang di awalnya itu jadi mubtada. Kemudian akhwat kana, akhwat inna ini 5 ya. Kalau dengan inanya 6. Semuanya ini huruf.
Kalau kana akhwatnya semuanya fi'il, karena kana itu fi'il madhi. Kalau inna dia huruf, maka akhwat inna pun semuanya huruf. Jadi ketika ditanya isim fi'il haraf, kalau kana fi'il, kalau inna haraf atau huruf ya. Ingat itu selalu. Kenapa? Karena nanti bisa kita bedakan. Kana wa akhwatuha fi'il, kalau inna wa akhwatuha huruf. Huruf apa? Ya tadi disebutkan. Yang di bawah disebutkan. Kalau inna dan anna huruf taukid. Kalau lakinna huruf istidrok. Itu bahasanya ya. Kalau ka'anna huruf tashbih. Kalau laita huruf tamanni. Kalau la'alla huruf taroji. Nah itu bahasakan itu. Bahasakan itu ya. Paling kalau inna ana kan taukid, nanti ada ilmunya. Kapan kita menulis atau menyebutkan inna, kapan menyebutkan anna. Ada tempatnya khusus masing-masing tentang itu. Tapi sementara tetap saja kita fahami inna dan anna itu huruf taukid. Huruf taukid. Sering kita jelaskan ada kata inna dalam Quran ya. Innallaha, tuh kan sering. Jadi hafalkan innallaha saja. Innallaha. Oh berarti Allah dia isim inna. Isim inna. Baik, kita runut satu-satu ya. Bahasa Arab kan nih, bahasa Arab kan. Jangan dulu pakai inna ya. Ilmu nahu. Apa bahasa Arabnya? Ilmu nahu itu mudah. Ini dalam contoh ada di sini. Ilmu nahu, ya bahasanya mudah. Ilmun nahwi. Mudah apa? Mudah. Yasirun atau yusrun. Bisa dua ya. Yasirun atau yusrun. Kalau dalam Quran yusrun. Ilmun nahwu, ilmun nahwi. Ada yang tahu kenapa nahwi? Mudhof ilaih. Ilmun nahwi yasirun. Jumlah apa ini? Yasirun. Yasirun ini mudah ya, atau yusrun. Kalau yang dalam Quran yusrun. Sama dua-duanya. Ini jumlah. Mana mubtadanya? Ilmu ini ya. Ini mubtada. Tanda mubtada apa? Marfu. Pasangan mubtada. Khobarnya mana? Nah ini. Ini khobar. Khobarnya. Sedangkan ini mudhof ilaih ini. Asli mubtada sebetulnya yang ini aslinya. Walaupun dalam kenyataan kita gabungkan saja. Karena sudah jadi idofi ya, mudhof ilaih. Tapi kalau nahwinya dia mudhof ilaih. Jadi mubtada dan khobar. Ilmu nahwi, dia mubtadanya ilmu sekaligus mudhof. An-nahwi mudhofun ilaih. Kemudian yusrun khobarun. Nah, i'rab pun sama ya. Kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. I'rabkan. Ilmu mubtadaun wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu wa huwa mudhofun. Tambah itu wa huwa mudhofun. Jangan mudhof ilaih, jangan. Wa huwa mudhofun. Nah, sekarang ke sini. An-nahwi mudhofun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi. Beres. Sekarang yasirun. Yasirun khobarun marfu'un wa alamatu raf'ihi. Nah, beres. Sekarang biar kita yakin bahwa ilmu nahwu itu mudah, maka berikan huruf taukid.
Nah, inna itu huruf taukid. Inna teh. Jadi disebut ilmu nahu mudah biar yang diajak bicara mukhotobnya jadi faham, jadi yakin, maka gunakan huruf taukid. Nah, bisa inna, bisa anna. Kalau di awal ya, kalau di awal biasanya inna. Kalau di tengah anna biasanya. Contoh inna a'toina, inna angzalna. Itu kan inna semuanya. Di awal jumlah biasanya begitu. Inna. Nah, sekarang ilmu nahwi yasirun. Masukkan inna. Jadi apa ini? Nah, bagus. Mansub. Diulang. Ini dulu. Masukkan inna. Tuh, berarti ada perbedaan. Tadi teh kada hafal aya inna teh akan merubah jadi ilma. Kan jadi beda tuh. Jadi beda. Nahwi terus ini jadi apa? Tetap ya? Yasirun. Sok, siap-siap i'rab. Saha eta teh? Siap-siap i'rab. Terus siap? Ilma jadi apa? Jangan nyebut mubtada lagi. Jadi ismu inna. Nahwi mah tetap sebagai mudhof ilaih tetap ya. Khobar innanya mana? Khobar inna. Nah, yasirun. Khobaru inna. Nah, tapi i'rabnya begini, kalau ada inna, nah, biasakan begini. Kalau huruf pasti harfu ya. Tapi kan dia taukid, berarti harfu taukidin diidofahkan. Kalau huruf pasti begini. Terus pasti mabni kan ya? Harfu taukidin, kedua niyun ala apaan lihat? Alal fathi. Nah, baru kalau huruf diakhiri dengan la mahalla lahu minal i'rab. Nah, gitu. Tambah itu ya. Harfu taukidin. Nah, yang ini nambahnya. Inna harfu taukidin mabniyun tasydid kan? Mabniyun alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. 1, 2, 3. Nah, kalau ini sama dengan ini. Sama. Hanya bedanya ini mubtada. Mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Ini bedanya begini. Mubtadanya buang ganti dengan ismu inna. Bisa ya? Ismu inna. Ini sama. Begitupun yasirun di sini khobar. Tapi kalau di sini yasirunnya jangan nyebut khobar, tapi khobaru inna. Baik, kita bareng-bareng baca lengkap satu-satu ya. Silakan. 1, 2, 3. Nah, ini apa? Mansubun. Ya, diulang. Al-fathatu.
wa huwa, karena di depan ada mudhof ilaih, tambahkan wa huwa mudhofun. Ini terakhir. Nah, itu. Ya, cara mengi'rabnya begitu. Ayo pada nyobian. Iwan heula atau Iwan bareng-bareng atunya tong makan nyobian ya, bisi ya pemanasan keneh. Iwan baca lengkap kemudian i'rab satu-satu. Tenang ya. 1 2 3. Ismu apa? Diulang. Ilma. Bagus. Satu lagi. Baik, itu ya. Nanti dilatih lancar insya Allah. Akhwat. 1 2 3. Lengkap dulu. Oke, mudhof. An-nahwi. Nah, itu cara mengi'rab. Kalau saya mengatakan begini, inna ilmun nahwi yasirun. Salah? Benar. Inna ilmun nahwi yasirun. Salah. Dari segi ilmu itu salah. Kenapa? Karena harusnya dibaca ilma. Kenapa disebut ilma? Kenapa dibaca ilma? Karena ismu inna. Syahadat juga sama. Wa ashhadu anna Muhammadun Rasulullah. Benar salah? Salah tuh kan. Harusnya apa? Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau yang tadi inna, sekarang anna. Anna wa ashhadu anna Muhammadan. Kenapa Muhammadan? Isim anna sekarang. Okay? Kan anna. Terus Rasulu kenapa marfu? Khobar anna. Wa ashhadu anna. Nah, berarti sebutnya anna itu jangan ina nanti ya. Wa ashhadu anna Muhammad. Dan sekarang terjawab. Kenapa Muhammadan? Ismu anna. Bagus. Terus setelah Muhammadan Rasulullahi. Mana khobar anaknya? Nah, ininya. Ini khobar anna. Walaupun langsung boleh. Tapi kalau mau satu-satu, ini itu bukan khobar anna. Ini itu sebagai mudhofun ilaih. Kan sama itu mengi'rabnya juga. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullahi. Anna harfu taukidin mabniyun alal fathi la mahalla lahu minal i'rab.
Muhammadan ismu anna mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Rasulullahi rasulu khobaru anna marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu wa huwa mudhafun. Kenapa ada tambahan wa huwa mudhaf? Ada mudhaf ilaih. Teruskan. Nah, kalau Allahi ada bahasa lafdul jalalati, jalalah. Lafdul jalalah. Bisa ini ya. Diulang. Allahi. Lafdul jalalati mudhafun ilaih, baru ke sini majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu. Semua akhwat inna, nah, itu bisa begitu. Semua akhwat inna bisa seperti itu ya. Jadi kalau ada yang baca wa asyhadu anna Muhammadun, salah. Harusnya Muhammadan karena ada anna. Nah, gitu ya. Pahami itu ya. Pahami ketika melihat teks itu fathah, doma, kasroh itu harus tahu. Marfu, mansub, majrur ya. Doma, fathah, kasroh harus tahu. Karena ilmu kita nanti diujinya di situ. Ilmu nahu. Ketika diujinya ini bagaimana caranya gitu. Caranya membaca apakah doma, rofa, marfu, ataukah fathah, nasob, ataukah kasroh, jar gitu. Sudah ya? Inna, anna sudah. Sekarang lakinna. Lakinna. Contohnya apa? Lakinna akan tetapi. Akan tetapi. Sama dengan lakin. Akan. Istidrok. Istidrok itu apa kemarin itu? Memasukkan sesuatu yang beda dengan sebelumnya. Zaid berdiri. Sok terjemahkan. Ya ke bahasa Arab. Zaidun qaimun. Atau jumlah fi'liyahkan. Tadi kan jumlah ismiyah. Zaidun qaimun. Sekarang Zaid berdiri. Jumlah fi'liyahkan. Bukan? Fi'liyah itu fi'il. Zaid berdiri. Qoma Zaidun. Qoma Zaidun. Misal, ya. Ini jumlah fi'liyah. Qoma Zaidun. Qoma Zaidun. Mana fi'ilnya? Mana fa'ilnya? Ciri Zaid fa'il apa? Marfu. Ini fa'il itu cirinya marfu. Sekarang Zaid tidak berdiri. Biasakan ini. Kalau tidak, kan la ya. Lam. La atau lam. Atau lam. Bisa lam, bisa la. Tidak, la. Kita gunakan la. Tidak berdiri. La. La apa? Koma. Yang lain? La. Berarti gunakan fi'il mudhari. Dari koma apa? Nah, jadi apa? La yaqumu Zaidun. La yaqumu Zaidun. Zaid tidak berdiri. Atau yang lebih pas bisa gunakan lam. Tapi kalau lam jadi jazmnya, lam yaqum jadi kira. Lam yaqum Zaidun. Terserah mau yang mana gunakan itu ya. Mau yang satu, mau yang dua. Kalau biasanya ya nomor 2 itu lebih pas. Lam yaqum Zaidun. Zaid tidak berdiri. Atau la yaqumu Zaidun. Sama. Akan tetapi, so, teruskan.
Nah, lakinna kita gunakan, ini bebas lah ya. Nah, kita gunakan lakinna. La-nya panjang, kinna. Akan tetapi dia duduk. Apa? Dia duduk. Akan tetapi lakinna. Dia duduk. Huwa. Lakinna bukan huwa. Gitu. Lakinna hu. Kan lakinna tamawa tidak lakin huwa. Tapi lakinna hu duduk. Jalisun. Isim fa'il boleh ya. Lakinnahu jalisun. Nah, contohnya gitulah. La yaqumu Zaidun. Zaid tidak berdiri. Lakinnahu akan tetapi dia jalisun duduk. Berarti ini namanya istidrok yang begini. Jadi menyebutkan ini yang beda dengan sebelumnya. Itu disebut lakinna. Ya kan ini tidak berdiri. Terus apa? Duduk gitu. Nah, ini disebut istidrok. Berarti lakinna itu jangan sebut harfu taukidin, tapi harfu istidrokin. Nah, gitu nyebutnya ya. Harfu istidro, kurang ro. Rokin. Kesini sama ya. Mabniun ala apa ini? Alal fathi la mahalla lahu minal i'ram. Sama gitu ya. Baca bareng-bareng dari la yakumu. Kirabkan lakinna. Harfu. Hir. Dinurutan hir. Diulang lakinna. Beres. Sekarang pertanyaan, kalau menemukan lakinna dicari apa? Dicari apa? Isim lakinna. Mana isim lakinnanya? Oh, ismu lakinna. Nyebutnya begitu ya. Ismu lakinna atau akhwat inna boleh, tapi sudah saya sebutkan. Ismu lakinna. Khobar lakinnanya mana? Jalisun. Ini sebagai khobar lakinna. Karena tapi ini kan tidak kelihatan karena hu itu domir. Kalau domir dia mabni. Harusnya kan ha. Seperti ilma. Tapi kan dimish, domir itu mabni. Jadi dari sananya memang begini. Nah, yang kemarin ketika mengirob domir, nyebutnya langsung domir saja. Hu. Tapi jangan nyebut hu, tapi al. Ha-u. Gitu ya. Domirun. Domirun. Muttasil munfasil. Muttasilun. Muttasilun. Terus mabniyun ala apa? Lihat saja. Hu. Mabniyun ala dhammi. Mabniyun ala dhammi. Tapi janganlah mahala karena dia domir, punya posisi. Nah, ini posisinya. Isim lakinna itu marfu mansub majrur. Mansub berarti fi mahali apa kalau mansub? Fi mahali nasbin. Sebagai apa? Oh, itu muncul ismu lakinna, gitu ya. Bedanya itu. Jadi al-ha'u, jangan nyebut hu, al-ha'u domirun muttasilun mabniyun ala dhammi. Nah, kalau domir harus pertama ini ya. Fi mahalli apa? Nasbin. Dari mana tahu nasbin raf'in? Karena dia jabatannya sebagai
Ismu lakinna. Kan isim lakinna teh marfu. Seperti mansub. Seperti ieu tah. Jadi ilma itu kelihatan i'rabnya. Kalau domir tidak kelihatan. Tapi dia posisinya sama seperti ilma. Nah, kalau posisinya sama seperti ilma, maka bahasanya fi mahali. Tanu ieu tah fi mahali. Pada posisi, pada kedudukan nasab. Sebagai apa? Ismu lakinna. Baik. I'rabkan bareng-bareng lakinnahu jalisun. 1, 2, 3. Nah, jangan nyebut hu. Nah, diulang. Dong nyebut hu. Jangan nyebut hu. Kenapa tidak boleh nyebut hu? Satu kata. Kalau satu kata jangan disebut hu, ha, hi, jangan. Tapi huruf hijaiyahnya apa ini? Ha, al, ha, u. Diulang. Terakhir. Khobaru lakinna mar alamatu raf'ihi. Nah gitu. I'rabe teras ya. Meh encer tuh dikitukeun mah moal encer. Bismillah. Tum, nah itu ya bagus. Kalau lebih dari 2 huruf, sebut itu kuntum. Berarti tum nyebutnya ya. Jangan ta'u, jangan. Kecuali kalau kunta, at-ta'u, kunti, at-ta'u, taknya. Tapi kalau kuntum atau lakinnakum. Nah, nanti hafalannya di sini. Aduh, iya hilap sampai emot. Kema emutannya. Nan, aya nu teu acan beres pan itu nya. Hilap, aduh. Hilap. Inna teh ka mana? Nah, lihat. Halaman 19. Nu aya. Duh, hilap. Aslina hilap. Ari tos hilap teh sok teu emut. Padahal laptopnya diangge itu. Penuh sanes. Pun anak. Tinggal halaman 19. Nu aya. Paenas ayatnya. Nah, lihat. Tak inilah. Tadi yang ditanyakan kalau kemarin kun gitu ya. Kunta, kuntum dan sebagainya. Nah, kalau yang ini beda itu innahu. Ini jadi wajib hafalkan ini ya. Innahuma. Tak ketika membaca innahu atau kalau contoh lakinna saja lihat lakinna. Ini panjang ya. Karena menulis fathah berdiri di lam itu belum ditemukan. Jadi jangan nyebutnya lakinna, tapi lakinnahu. Yang nomor 3. Lakinnahu, lakinnahuma, lakinnahum. Itu saja dulu. Kalau hu, jangan nyebut u, tapi al-ha'u. Kalau huma dan hum, sebutnya masing-masing. Huma, jadi gitu ya. Huma, domirun, muttasilun, mabniyun ala sukun fi mahali, tetap ya, fi mahali nasbin ismu lakinna. Semua i'rab pasti begitu. Lakinnahum, hum, lakinnaha, ha, sampai terus terakhir itu nyebutnya na, jangan nun.
lakinna, gitu ya. Nah, inilah yang nanti kita i'rab, ini semua menjadi ismu inna wa akhwatuha. Ismu inna ini ya. Jadi isim inna, semua yang merah ini. Lakinnahu, lakinna tadi harfu istidrokin. Mabniyun alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Tong nyebut hu tapi nya al-ha'u domirun muttasilun mabniyun alal dhammi. Terus fi mahalli nasbin ismu lakinna, gitu ya. Huma sama, semuanya sama. Hanya beda mabniun alanya ya. Lihat paling akhir. Kalau diakhiri dengan alif, dia sukun. Ingat. Lakinnahuma berarti mabniun ala sukun. Sukuni. Ke bawahnya sama ya. Jadi nanti di halaman 19 ini Sabtu depan semuanya hafal. Innahu, innahuma, innahum. Baik, biar paham, ikhwan dulu ya yang inna, nanti teruskan ke akhwat. Ikhwan dulu, tasib innahu. 1 2 3. Ini, innani. Baik, itu bisa dua ya. Ini atau innani. Pakai atau paling gitu. Ini atau innani. Inna atau innana. Boleh dua yang ini ya. Kenapa boleh dua? Karena ada nun wikoyah namanya. Yang nomor dua itu, yang kedua itu nun wikoyah. Innani, kan seperti awal inna semua. Tapi ternyata ini. Tapi bisa juga inna ni. Nah, yang ni, yang nunnya nun wikoyah. Kalau ya itu ya mutakalim. Masih ingat apa itu ya mutakalim? Ya yang artinya ana, domir ana. Akhwat sekarang. Annahu. Tasrifkan. 1 2 3. Ani atau pakai atau. Terus harus pakai atau ya. Terus ikhwan, lakinnahu, la-nya panjang, tenang. Pakai atau ya. Akhwat, ka'annahu. Ka'anni atau ka'annani. Ka'anna atau ikhwan la'alla.
Kalau ini seperti ini ya, la'alli yang fasihnya. Walaupun la'allani kadang ada, tapi yang fasih yang ini. Terakhir, laitahu akhwat. Laitani, laitana. Wa yaqulul kafiru ya laitani. Ada tuh. Andai laita itu ya. Baik, itu yang kembali ke ka'anna. Ini hafalkan ya. PR-nya hafalkan. Kembali setelah ka'anna apa? Setelah lakina, ka'anna. Terjemahkan. Pakai jumlah ismiyah. Pakai jumlah ismiyah. Zaid. Arabkan. Zaid apa? Zaidun. Kalau belum ada apa-apa, marfukan. Diulang. Terjemahkan dalam bahasa Arab. Zaid. Laut. Laut apa? Bahrun. Bahrun. Diulang. Zaid. Bahrun. Bahrun. Salah dibalik itu teh. Diulang. Zaid. Laut. Nah, gabungkan. Zaidun. Bahrun. Zaid. Laut. Zaid itu laut. Tapi kan tidak kita faham. Kita ingin mengungkapkan Zaid itu bukan laut, tapi seperti. Nah, gunakan yang nomor 4. Apa? Ka'anna. Di depan tapi ka'annanya ya. Di depan. Di depan. Saya ulang. Zaidun bahrun. Zaidun bahrun pakai ha. Zaidun bahrun. Sekarang masukkan ka'anna. 1, 2, 3. Bagus. Kan langsung ketemu ya. Saya ulang. Zaidun bahrun. Ka'anna kan. Ka'anna Zaidan bahrun. Artikan. Zaid itu seperti laut. Boleh itu ya. Ka'anna. Ka'anna. Nah, di sini ya. Jadi ada tulisan ka'anna, seolah-olah gitu, seperti seolah-olah. Seolah-olah. Zaidun. Zaid itu bahrun, laut. Salah. Jadi apa? Zaid dan mana isim ka'annanya? Zaidan. Ismu ka'anna nyebutnya ya. Mana khobar ka'annanya? Bahrun. Khobar ka'anna. Hanya bedanya nanti mengi'rab ka'anna. Ka'anna itu bukan harfu taukidin, bukan harfu istidrokin, beda tuh. Tapi harfu apa? Harfu tashbihin. Harfu tashbihin. Menyerupai tashbih. Ka'anna harfu tashbihin mabniyun alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Barang-barang. Ka'anna saja. Ka'anna harfu tashbihin mabniyun alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Zaidan. Zaidan ismu ka'anna mansubun. Bagus. Terakhir bahrun. Bahrun yang baca. Khobaru ka'anna mar. Bagus. Itu semuanya begitu ya. Kalau menemukan ayat atau hadis, menemukan seperti itu, silakan di ini
Tasybih itu menyerupai. Huruf yang digunakan untuk penyerupaan, permisalan. Bisa ya, perumpamaan, permisalan bisa juga. Surah apa itu? An-Nazi'atnya. Ada tidak? Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa asyiyatan au duhaha. Ka'anna. Tapi kalau ada domir di dalam ada domir disambung dengan inna dan kawan-kawan, pastikan dia sebagai isimnya gitu. Ka'annahum, mana isim ka'annanya? Hum. Ka'anni, mana isim ka'annanya? Ya. Ka'annaka. Ka, itu teh isim ka'anna. Kalau yang ini tidak, ka'anna Zaidan Bahrun, mana isimnya? Zaidan, mana khobarnya? Nah, gitu. Terakhir, la'alla dan laita. Apa la'alla artinya? Semoga. Apa artinya laita? Seandainya, andai. Baik, yang kita sorot perbedaan la'alla dan laita apa? Laita itu tamanni, angan-angan yang sulit tercapai. Kalau la'alla tarojji. Apa maksud dari tarojji? Ada harapan terlaksana. Jadi ada harapan terlaksana, sehingga ketika mau mengungkapkan sesuatu, semoga itu yang mana? Apakah semoganya tercapai? Oh, la'alla. Atau semoganya tidak mungkin tercapai, maka gunakan laita. Saya beri contoh. Murid itu. Terjemahkan. Mudaris mah guru. At-tilmidhu atau at-talibu bisa ya. Mau talib mau tilmid. Bedanya apa tilmid dengan talib? Tilmid mah anak, tilmid mah orang. Kita itu jangan disebut tilmid. Tilmid mah anak kecil. Kita itu sudah masuk kalau mahasiswa, berarti talib. Kalau SD SMP itu tilmid. Mau talib, mau tilmid kita? Talib. Baik. Siswa, bukan siswa ya, mahasiswa ya. Mahasiswa itu terjemahkan. Nah, kenapa pakai A? Kenapa pakai al? Itu jelas ma'rifah. Diulang. Mahasiswa itu at-talibu sukses, lulus. Gunakan isim fa'il biar kelihatan UAI-nya. Kan lulusnya kan najaha. Najaha. Nah, sekarang isim fa'il dari najaha yanjahu apa? Fa'ilun. Jadi apa? Gitu. Najihun. Baik. Mahasiswa itu lulus. Terjemahkan. Diulang. At-talibu terus najihun. Apa artinya? Mahasiswa itu. Nah, ada itu teh ini ya. Mahasiswa itu lulus. Jumlah apa? Mana mubtadanya? Nah, kan pasti begini bacanya, walaupun gundul ya. Mana khobarnya? Harus begitu bacanya. Nah, permasalahannya semoga mahasiswa itu lulus. Silakan. La'alla
ba, bi. Ba. Terus kan? Najihun. Semoga mahasiswa itu lulus. Kalau harapannya mungkin. Nah, ini mungkin dah eta mah teu belet-belet teuing gitu. Gunakan ini ya ieu mah belet nya ieu mah tara masuk sekolah ya masalah gitu. Nah, jangan gunakan la'alla, tapi apa? Nah, laita. Jadi apa bedanya? Beda la'alla toliba najihun dengan laitat tolibu noliba najihan. Apa bedanya? Nah, kita melihat dulu tolib di sini bagaimana keadaannya. Dia mah tidak bisa, tapi terus rajin. Oh, berarti la'alla laita. La'alla. Iya mas, naon? Kedul. Tara ngerjakan PR. Tara hadir apa online. Naon deui tah? Nah, itu mah gunakan la'alla laita. Laita, itu bedanya ya. Bisa kecenan bedana naon? Pokoknya mah la'alla itu taroji. Taroji itu apa? Sesuatu yang mungkin tercapai. Tapi kalau laita sesuatu yang tidak mungkin. Atau mungkin hanya sulit. Bisa aja gitu ya. Usrun. Nah, kalau la'ala itu bagi Allah itu pasti. Tapi kalau kita seperti diikuti alaikumusiyam, diakhiri dengan apa? La'allakum tattaqun. Perhatikan teksnya ya, bayangkan. La'allakum tattaqun. Itu taroji tamani. Taroji. Oh, berarti lihat artinya. La'alla berarti apa kalau taroji? Semoga, bukan andai. La'alla artinya semoga. Kum, kalian. Tattaquna, bertakwa. Baik, pertanyaan dari teks tadi. Ini benar nih, ilmu kita masuk ke situ. Itu la'alla itu akhwat apa? Inna. Akhwat inna. Apa fungsi inna? Tansibul mubtada'a wa yusamma ismaha wa tarfa'ul khobara wa yusamma khobaroha. Tidak apa-apa, agak panjang juga itu ya, hafalan itu. Biar nanti paham. Sekarang mana isim la'alla di ayat tadi? Kum. Sudah ketemu kum. Hanya kebetulan di situ kum itu isim domir. Jadi nih, tidak kelihatan. Tapi isim la'ala itu marfu mansub majrur. Berarti fi mahalli nasbin ismu la'ala. Terakhir, setelah ketemu isim la'ala, satu lagi apa yang belum ketemu? Khobar la'ala. Mana khobar la'alanya? Tattaquna. Tapi dia dalam jumlah fi'liyah. Jadi teka tinggal. Tidak kelihatan. Kan tatakun itu fi'il madi, fi'il mudhari. Kalau jumlah diawali dengan fi'il namanya jumlah fi'liyah. Jadi khobarnya bentuk jumlah fi'liyah. Kan khobarnya bisa mufrad, bisa jumlah. Jumlahnya bisa dua. Jumlah fi'liyah, jumlah ismi. Kebetulan di situ jumlah fi'liyah. Jadi tattaquna. La'allakum tattaquna gitu. La'allahum yarsyudun dan sebagainya. Jadi itu ya cara mengungkapkan bagaimana menggunakan la'alla, itu mah harapan. Bagaimana menggunakan laita? Laita mah tidak mungkin lah. Ataupun kalau mungkin sulit ya untuk kita dapatkan. Baik, itu yang dapat kita bacakan. Silakan, ada yang mau ditanyakan?
Kalau mengi'rab jumlah nanti ya. Kalau mengi'rab jumlah fi'liyah, tetap sebut dulu itu. Tattakuna fi'lun mudhari'un marfu'un. Marfu' litajarrudihi. Itu belum ya? Oh, kantos. Tattakuna fi'il apa? Tattakuna fi'il madi mudhari amr. Ciri fi'il mudhari apa? Ada huruf mudhoro'ah. Apa? Ta di awal. Sekarang lihat di sana, ada tidak sebelum tattakun ada huruf nasab? An, lan, idzan, kai. Ada tidak? Tidak ada. Kan la'allakum tattakun. Ada tidak sebelum tattakun ada huruf an, lan, idzan, kai? Dan kawan-kawan tidak ada. Huruf nasab tidak ada. Yang kedua, ada tidak huruf jazm? Lam, lama. Yang kemarin itu hafalannya? Duka hemut karena duka hente ya? Nah, ada tidak? Kalau tidak ada, berarti fi'il mudhari ini marfu. Marfu. Pertanyaan kedua, tattakuna marfu. Tanda rofaknya apa? Wow, salah. Tanda rofaknya apa? Tattakuna. Dia marfu, sudah benar. Fi'il mudhari marfu. Karena kosong daripada huruf nasab, kosong daripada huruf jazm. Marfu dia itu. Tidak ada an, tidak ada lam, dan sebagainya. Pertanyaan kedua, tanda rofaknya apa? Tattakuna. Salah. Wawu jamama fa'il. Wawu jama itu fa'il. Apa tandanya? Nun. Ada nun. Tetap nun. Subutun nun. Ada nun. Jadi fi'lun mudhari'un marfu'un wa litajurin lewat wa alamatu rafihi subutun nun. Kenapa? Af'alul Sehingga hilaf dunya. Nanti kita perkuat lagi. Fi'il mudhari itu cukup 3 kuasai. 1, sahih akhir. Fi'il mudhari ya. 1, sahih akhir. 2, mu'tal akhir. 3, af'alul khamsah. Hanya 3 fi'il mudhari mah. Pendalaman khusus fi'il mudhari kalau nanti perlu, kalau diperlukan nanti diskusikan dengan Rois. Ustaz, tolong jelaskan dengan i'rab fi'il mudhari yang tadi. Berarti satu pertemuan, full 1 jam. Biar mungkin. Gitu. Mangga itu langkung. Berarti ini di stop dulu. Stop dulu Ustaz yang ini. Kita coba fi'il mudhari itu nukumaha yang 3 tadi dengan i'rab. Karena hanya 3. Sahih akhir, mu'tal akhir, dan af'alul khamsah. Tattakun di situ. Af'alul khamsah nomor 3. Tandanya itu nun. Ada nun, subutun nun, hilang nun, hadfun nun. Wa alamatu raf'ihi subutun nun. Wa alamatu nasbihi hadfun nun. Nah, itu teh khusus fi'il mudhari yang af'alul khamsah. La'alla berarti harfu apa? Tarajji mabniyun alal fathi. La'alla la mahalla lahu minal i'rab. Kum ke atas tuh. Domirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli nasbin ismu la'alla. Gitu ya. Tattakun, nah i'rab apa adanya. Fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Itu alasannya. Mau dihilangkan itu boleh untuk sementara. Fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi subutun nuni li'annahu minal af'alil
homsah. Titik. Tapi kan setelah harus apa? Fa'il. Fa'ilnya mana? Dan tadi itu ya, waw. Tatakuna, waw. Namanya waw apa? Wawul jama'ati. Kembali ke atas lagi. Domirun muttasilun. Dia sebagai fa'il. Kalau fa'il fi mahali raf'in. Fa'il. Diulang. Wawul jama'ati domirun sama. Muttasilun sama. Mabniun ala sukun. Nah, bedanya di sini fi mahali raf'in. Fa'ilun. Beres di situ, baru dia jumlah. Jumlah tatakun pada posisi ismu khobar la'ala. Khobar la'ala itu berarti marfu fi mahali raf'in khobar la'ala. Itu belum pendalaman itu ya. Belum. Makanya kita cukup yang tadi dulu. Baik. PR. Kumpulkan 6 yang tadi i'rabkan. 6. Satu apa? Inna apa tadi tanya? Pertama naon? Inna tadi inna apa contohnya? Apa? Oh ya, jadi hilaf ya. Inna ilman nahwi yasirun. Satu. Kedua, ganti dengan anna. Anna ilma, beda sedikitnya. Anna, tadi mah inna, sekarang anna. Anna bahwasanya. Anna ilman nahwi yasirun. 2. 6 semuanya. 3 apa? Ka'anna. Lakina dulu tuh. Yang itu tuh. Apa itu teh? Lam yakum zaidun. Lakinnahu jalisun. I'rabnya hanya yang itu saja. Lakinnahu jalisun. Lam yakumnya janganlah. Badai di i'rab. Kayak hari i'rab fil mudhari sudah belum? Belum. Paingan Rois ngahulangnya. Oh, belum. Berarti mangga kalau pekan depan mau kita khususkan i'rab mudhari, itu resep mudhari banyak. Kenapa? Karena unik gitu. Karena berhubungan dengan nanti misal ajwab dan nakis hubungannya. Terserah nanti musyawarahkan dulu ya. Itu yang ketiga ya. Lam yakum zaidun lakinnahu jalisun. I'rabnya lakinnahu jalisun. I'rabnya itu saja. Keempat. Ka'anna. Apa tadi teh? Seolah-olah. Nah, ka'anna zaidan bahrun. Nah, itu i'rabkan. 4. 5 dan 6 ini. Yang ini entong la'alakum tatakun tong rada hese tau ya. Ini dulu i'rabkan ya la'allat taliba najihun. Yang keenam laita, ganti la'ala dengan laita. Laita apa tadi? Laita talibu. Laita taliba berarti laita taliba najihun. 6. Jadi 6. Punten nanti di-sharekan gitu ya, ditulis kembali. Kemudian nanti ikhwan akhwat yang belum bisa hadir ya, yang online ya, yang online. Kalau tidak bisa hadir, titipkan PR-nya ya. Karena PR jadi wajib sifatnya ya. Titipkan itunya, kalaupun tidak memungkinkan ya, maka japrikan ke saya. Fotokan. Foto ya. Runut. Fotokan. Kalau tidak bisa hadir. Tapi idealnya itu dititip. Kalau belum bisa hadir. Kalau belum bisa hadir, titip saja ke siapa. Gitu ya. Biar nanti kita cek. Baik itu ya. Sesi pertama. Mohon maaf agak nambah waktunya. Insya Allah ke Sabtu depan zona.
Tapi nanti kalau permintaan semuanya, Ustaz tong wakakana dhonna, tapi fi'il mudhari yang tadi, karena kita akan masuk ke khobar bentuk fi'il mudhari, khobar bentuk jumlah fi'il mudhari. Nah, terserah nanti ya, silakan dimusyawarahkan kalau ingin mengulang kembali i'rab fi'il mudhari judulnya ya. Nah, ingatkan saya, nanti kita akan i'rab lengkap ya. Dari mubtada khobar, awalnya itu dulu, nanti ke kana, nanti ke ina. Kita ulang-ulang terus ya. Ulang-ulang terus. Jadi PR-nya yang 6 tadi silakan i'rab. Kedua, hafalkan yang ditasib tadi, innahu dan kawan-kawan. Itu hafalkan, innahu. Kalau belum hafal, baca saja, tidak apa-apa ya. Yang halaman, siapa lihat teh? 19. Jadi 2 PR-nya. Mana? Oh, itu belum ya. Nanti di grup lah. Atas ku patoni dipotokan lah. Atas. Siap ya. Baik itu ya. Silakan difahami itu. Karena PR itu untuk memurojaah. Jangan jadi bebannya PR itu ya. Murojaah ya malah gitu. Saya mau murojaah Ustaz, tidak mau ini silakan. Nanti bukan PR kali ini. Nanti di grup kalau menemukan Quran ayat atau hadis, nanti silakan diskusikan. Ustaz ini ada kata kana dan kawan-kawan, inna dan kawan-kawan atau mubtada khobar. Nah, itu diskusikan yang itu ya. Nanti akan ketemu mana isim kana, mana khobar kana, mana inna dan sebagainya. Itu yang dapat kita bacakan, insya Allah nanti masuk 10 menit lagi ya. 9.20 berarti 9.30. Istirahat 10 menit. Alhamdulillah.